Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizki. Saya berasal dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada hari ini, saya akan menjelaskan apa itu kewarganegaraan. Kenapa kewarganegaraan itu penting untuk kita pahami dan kita jalankan. Serta, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang kewarganegaraan. Pertama-tama, apa sih kewarganegaraan? Nah, banyak dari kita sering atau pasti pernah mendengar kata kewarganegaraan. Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship. Artinya, keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara itu. Kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara punya hak politik penuh, hak untuk memilih dan memegang jabatan publik. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Istilah yang lebih luas ini menunjuk berbagai individu dan negara yang tidak serta-merta memberikan hak politik. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan pertama kali muncul di kota-kota Yunani kuno. Ini sebagai reaksi ketakutan soal perbudakan pada saat itu. Di Yunani mengembangkan konsep demokrasi langsung. Setiap warga negara berperan secara aktif dalam menentukan nasibnya maupun kehidupan masyarakat. Setiap warga negara di kota Yunani berhak dalam kehidupan demokratis dengan memilih wakil rakyat secara resmi. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini. Yang pertama itu, supaya kita mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setelah memahami tentang hak dan kewajiban, apa yang didapat dan harus dilakukan, maka sebagai warga negara kita bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan ataupun menuntut hak-hak yang mungkin belum terpenuhi sebagai warga negara. Nah, yang kedua, memotivasi kita untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Artinya, setelah mengerti peran dan keadaan negara, kita seharusnya menjadi warga negara yang cinta pada tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Artinya, kita jadikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sebagai pedoman kita dalam berpikir. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran kita dalam peran aktif dalam melaksanakan bela negara. Sikap bela negara ini bisa diwujudkan dengan cara misalnya pendidikan yang salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Saya juga sudah mewawancarai beberapa narasumber untuk menjawab pertanyaan apakah memang sepenting itu kewarganegaraan ini. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizki, berasal dari kelas 1D Informatika. Nah, di samping saya ini udah ada akang atau kakak tingkat saya. Silakan perkenalkan diri, Kang. Di sini nama saya perkenalkan Muhammad Nurbaidillah. Saya dari semester 3 Informatika dan di sini saya sebagai narasumber. Terima kasih ya, Kang. Maaf sudah mengganggu waktunya di siang yang cerah ini. Nah, saya kan ada tugas untuk menyelesaikan tugas KWN. Nah, jadi saya kan menanyakan beberapa pertanyaan buat Akang untuk dijawab secara pribadi menurut Akang sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, apakah nilai-nilai kewarganegaraan sudah diajarkan kepada mahasiswa dengan baik, Kang? Oke, kalau pertanyaannya kayak gitu sebenarnya kita ambil dari beberapa sudut pandang. Oke. Mungkin ada beberapa mahasiswa atau sekolah atau fakultas atau universitas yang udah mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan itu kepada mahasiswanya dengan baik. Tapi ada juga beberapa universitas ataupun sekolah atau institusi yang masih perlu adanya peningkatan pemahaman agar si mahasiswa ini dapat memahami nilai-nilai kewarganegaraan itu dengan baik. Kembali lagi, kan tadi karena ada beberapa yang udah baik dan ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan, maka satu-satunya cara itu cuman dengan evaluasi terus-menerus. Karena kenapa? Di evaluasi itu kita akan dihadapkan dengan
permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan dan dicari solusinya. Oke. Maka ada evaluasi terus-menerus adalah solusi yang paling bagus sih menurut saya gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, menurut pendapat Akang sebagai mahasiswa, emang sepenting itu untuk memahami apa itu kewarganegaraan, Kang? Oke. Di sini pendapat pribadi ya. Iya. Kalau menurut pendapat saya itu seberapa penting atau penting apa enggak itu nilai-nilai kewarganegaraan bagi mahasiswa. Sebetulnya menurut saya pribadi itu sangat penting karena kenapa? Kewarganegaraan itu bukan cuman hak dan kewajiban, tapi ada juga yang namanya sosial dan moral. Di dalam sosial dan moral, ketika kita sebagai mahasiswa memiliki nilai-nilai itu, maka akan sangat memungkinkan untuk mendapatkan pemimpin yang lebih berkualitas. Sebenarnya dari situ penting banget. Penting berarti ya? Ya betul. Nah, kita pindah nih, Kang. Kan sebentar lagi itu ada pemilihan presiden 2024. Oke, gimana? Nah, menurut Akang, apa harapan Akang sebagai mahasiswa terhadap presiden selanjutnya nih? Oh, harapan saya pribadi lagi, oke? Iya. Kalau menurut pendapat saya dan harapan saya buat presiden selanjutnya, siapapun yang terpilih, intinya semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berkata, tapi hanya sedikit yang bisa melakukan tindakan. Maka intinya ada peribahasa yang mengatakan satu tindakan lebih baik daripada 1000 kata. Intinya itu action, tindakan sih itu. Berarti harus ada ininya ya? Iya, yang jelas jangan cuma ngomong doang gitu. Iya. Kalau menurut saya itu aja sih buat presiden kedepannya, siapapun itu yang terpilih, pokoknya intinya itu jangan omdo. Nah, sekarang kan kita udah bahas nih buat presiden selanjutnya. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kan kita udah bahas presiden yang bakal datang nih. Nah, sekarang saya pertanyakan yang sekarang ini, yang sebelum digantikan nih presidennya. Baik. Gimana pendapat Akang tentang presiden yang sekarang? Apa yang sudah dijanjikan itu udah diberi belum ke masyarakatnya, Kang? Kayak berhubung yang sekarang kan Bapak Jokowi ya, Iya. dia itu udah 2 periode. Kalau misalnya ditanyakan pendapat saya pribadi, saya bukan berarti memihak kemanapun, tapi ini pendapat saya pribadi, beliau itu cukup hebat karena kenapa? Mungkin nggak semuanya program kerja yang dia sampaikan itu terjalani atau terpenuhi gitu ya. Tapi dia tuh benar-benar melakukan apa ya? Itu yang tadi saya katakan, nggak omdo. Bapak Jokowi itu menurut saya dia lebih banyak mengambil tindakan dan emang pemimpin itu perlu mengambil tindakan. Cuman menurut saya kurangnya itu mungkin kurang tegas mungkin dari situ saja ya. Untuk selanjutnya bagus dan yang selebihnya udah oke, cuman kurang tegas di sisi saja. Oke, Kak. Nah, jadi itu ya. Itu terima kasih ya, Kang, untuk waktunya. Maaf sudah mengganggu. Oke, siap. Terima kasih ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizky. Berasal dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Singapura Bangsa. Nah, dengan saya di sini di samping saya ada narasumber saya. Boleh tahu kan namanya, Pak? Nama Dani Haryadi, staf teknik bidang distribusi. Makasih, Pak. Apakah boleh saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana PDAM berkontribusi dalam memelihara dan membangun identitas nasional melalui layanan air minum, Pak? Dengan memberikan pelayanan dan servis semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah PDAM terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial di tingkat lokal? Maksudnya? Seperti untuk misalnya kita dibantu oleh warga-warga sekitar atau bagi air minum atau apakah PDAM terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial di tingkat lokal? Kalau misalkan ada gangguan dari mesinnya, otomatis PDAM akan mengirimkan air dengan mengadakan mobil tangki air dari kantor pusat. Sekarang kan kita kan
sebentar lagi akan pemilihan presiden ya Pak ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini, untuk saat ini apakah Bapak sebagai staf Perumdam mendapatkan hak yang sudah dijanjikan presiden ya saat ini? Untuk janji, karena kan saya sendiri pribadi belum mendengar dari ketiga calon itu janji-janji mereka untuk misalkan terlibat langsung untuk memilih calon langsung, disuruh memilih calon langsung, itu tidak, karena kami ini harus netral. Untuk pelajaran terakhir Pak, Ya. apa harapan Bapak sebagai staf Perumdam terhadap presiden selanjutnya? Harapan saya yang penting membawa Indonesia ini menuju yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak untuk Sama-sama. waktunya. Maaf sudah mengganggu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Beberapa cara menjalankan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menghormati hak asasi manusia, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga ketertiban dan keamanan, serta bersikap kritis dan objektif. Harapan terhadap demokrasi ke depannya, khususnya di Indonesia, adalah seperti demokrasi yang lebih berkualitas. Demokrasi yang berkualitas itu ditandai oleh beberapa hal seperti pemilu yang bebas, jujur dan adil, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta hak asasi manusia yang terjamin. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut, diperlukan kerja keras dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media massa. Pemerintah perlu terus memperkuat sistem demokrasi, seperti lembaga-lembaga demokrasi dan regulasi yang mendukung demokrasi. Dan masyarakat pun perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang demokrasi, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita akan membahas seberapa penting sih kewarganegaraan itu. Nah, kewarganegaraan memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab kewarganegaraan mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Selain itu, terdapat hal-hal penting lainnya dalam kewarganegaraan, antara lain supaya kita dapat memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, di mana mereka akan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara sopan, santun, jujur, dan demokratis secara ikhlas dan bertanggung jawab. Dalam proses ini, tanggung jawab itu dinilai sangat penting. Nah, yang kedua, ada pendidikan kewarganegaraan membahas tentang bagaimana keikutsertaan warga negara dalam berpolitik, karena akan kepedulian terhadap politik kita, bangsa Indonesia. Dengan begitu, akan terjalin hubungan yang baik antar warga negara dan pemerintahan tanpa adanya kekacauan atau kericuhan. Nah, selain itu, kita juga diajarkan untuk dapat saling memahami dan menghormati antar sesama warga negara. Tak hanya itu, kita juga diajarkan untuk menanamkan rasa tenggang rasa dan toleransi satu sama lain. Yang terakhir, kita diajarkan mengenai sistem pemerintahan serta peraturan negara yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita juga diberitahu akan pentingnya bela negara, cinta tanah air, karena kita hidup di sini dan secara bersamaan. Jadi, saling toleransi. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang ditunjukkan untuk generasi penerus bangsa agar mereka menjadi warga negara yang berpikir kritis dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan membangun kesiapan bagi warga negara agar menjadi warga yang cerdas. Untuk memahami dan menjunjung tinggi keberadaan negara, ini sangat diperlukan komitmen dan dukungan dengan sungguh-sungguh dari setiap individunya.
Selain itu, sebagai generasi muda, juga penerus bangsa kita mempunyai peran dan tanggung jawab di masa yang akan datang. Kita juga harus memahami dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam bermasyarakat. Masyarakat juga harus melindungi serta mempertahankan kewarganegaraan ini. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah sarana yang sesuai untuk memberikan gambaran terkait hal-hal yang bersangkutan dengan kewarganegaraan. Begitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai fungsi sebagai orientasi dalam memantapkan wawasan dan semangat berbangsa, kesadaran hukum, dan cinta tanah air. Sesuai dengan fungsinya tersebut, pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan demokrasi, hukum, dan multikultur. Serta pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada generasi muda berupaya untuk menyadarkan serta memiliki komitmen. Sebagai generasi muda, kita memiliki hak untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.